Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali di akun Sendang Kisah. Yang kali ini akan membawakan cerita dari kisah nyata narasumber yang diceritakan kepada tim emak. Terima kasih untuk tim emak yang mau berbagi cerita dan mengizinkan kepada Sendang Kisah untuk membagikan cerita narasumber ini ya. Semoga dari cerita ini nanti kita bisa mengambil hikmah positifnya dan membuang yang buruk ya. Terima kasih untuk tim emak. Sukses selalu ya mak. Sehat selalu untuk Mak Desi bersama tim. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, tidak berlama-lama dan kita langsung aja ya pada ceritanya. Tak lupa kita baca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan inilah kisahnya. Selamat mendengarkan. Cerita ini dibagikan oleh narasumber bernama Pak Handoko. Pak Handoko sendiri berprofesi sebagai penjaga kamar jenazah di salah satu rumah sakit yang ada di kota Jakarta. Tentunya menjalani profesi sebagai penjaga kamar jenazah itu membutuhkan keberanian ekstra ya, tentunya tidak mudah. Pak Han sendiri tidak menyangka kalau beliau harus menekuni profesinya ini dan bahkan sudah berjalan hampir 23 tahun. Justru awalnya Pak Han bekerja sebagai sopir mobil ambulan dan di rumah sakit yang sama. Tapi karena alasan satu dan lain hal, akhirnya Pak Han dipindah profesinya sebagai penjaga kamar jenazah. Awal pertama kali beliau bekerja, beliau merasa ketakutan, bahkan merinding itu selalu menghampiri beliau di sepanjang waktu saat bekerja. Tapi lama-kelamaan beliau menjadi biasa saja. Hampir setiap hari beliau lalui semuanya sendiri. Gak melulu beliau berjaga sendiri, kadang berdua atau bertiga sih. Tapi kalau bertiga biasanya hanya pas shift siang, dan kalau shift malam kebanyakan sendiri beliau jaganya. Benar-benar tidak ada yang aneh dengan profesi beliau ini. Hanya saja ketika ada jenazah baru yang hendak ditaruh di rumah sakit itu, pasti di dalam kamar jenazah ada semacam keributan. Waktu dicek nggak ada siapa-siapa, seolah-olah itu semacam bentuk sambutan atau perkenalan. Hal itu udah bukan rahasia lagi di rumah sakit tempat Pak Handoko bekerja. Mungkin di rumah sakit lain juga ada kejadian-kejadian seperti ini, atau bahkan mirip sekali. Yang namanya kamar jenazah isinya ya hanya ada para jasad yang sudah tidak bernyawa. Suatu hari Pak Handoko kedapatan shift malam. Sebenarnya waktu itu beliau tidak berjaga sendiri, melainkan bersama rekan seprofesinya yang bernama Pak Tomo. Tapi ketika keduanya sedang asik nongkrong di depan kamar jenazah, Pak Tomo dapat panggilan untuk mengantar jenazah. Mau gak mau Pak Handoko dan Pak Tomo harus berpisah sementara waktu karena memang ada kerjaan. Di situ Pak Handoko mencoba membuat suasana seasik mungkin, walaupun beliau merasakan tanda-tanda ada jenazah baru yang akan datang. Karena sedari tadi di dalam kamar jenazah terdengar suara berisik sekali. Tapi Pak Han coba abaikan suara-suara itu. Gak lama kemudian Pak Han dapat telepon dari ruang resepsionis yang ada di depan, mengabarkan kalau akan ada jenazah yang datang pukul 22.30 WIB. Berarti firasat Pak Han benar. Pak Han melihat jam tangannya, ternyata masih jam 22 atau jam 10 malam. Masih ada waktu 30 menit sebelum jenazahnya tiba. Pak Han sudah menyiapkan ruangan, jadi ketika jenazah itu datang, semuanya yang diperlukan sudah siap. Untuk mengisi kekosongan, Pak Han mencoba mengalihkan ketakutannya dengan membaca koran. Tidak munafik kalau Pak Han masih merasa takut ketika mendapat shift malam. Ditambah akan ada jenazah yang mau datang. Entah kenapa hawanya jadi terasa aneh, seperti sesuatu yang tidak bisa dideskripsikan.
Pak Han berharap semua ini hanyalah firasat saja, tapi semakin lama beliau benar-benar sudah tidak nyaman. Sedangkan tunggu demi tunggu, jenazah itu tak kunjung datang. Padahal ini sudah lewat jam 22.30 dan malah hampir jam 23. Berhubung beliau benar-benar tak nyaman, akhirnya beliau memutuskan untuk berjalan ke depan menuju ke ruang resepsionis untuk bertanya, kira-kira ini ada kendala apa? Kok jenazahnya tak kunjung datang? Sepanjang perjalanan, bulu kuduk Pak Han merinding bukan main. Sampai Pak Han sedikit mempercepat langkah kakinya menjadi lari kecil. Akhirnya tak terasa Pak Han tiba di resepsionis depan. Lalu Pak Han bertanya, dan resepsionis itu mencoba menghubungi kembali polisi dari Polsek yang mengabarkan terkait jenazah tersebut. Dan ternyata memang ada kendala, yaitu pada ambulan. Tidak ada satupun ambulan yang bisa menjemput jenazah tersebut dari TKP. Mendengar itu Pak Han nggak sampai hati. Kasihan jenazahnya kalau terlalu lama di luar. Akhirnya Pak Han berkata begini, pinjam kunci ambulan. Kan ambulannya masih dipakai Pak Tomo, Pak, jawab resepsionis. Pak Tomo menjawab, di gudang bukannya kita masih punya ambulan. Saya bisa gunakan ambulan itu untuk jemput jenazah ini. Mendengar hal tersebut, resepsionis ini merasa aneh dan gak yakin. Soalnya yang dimaksud adalah ambulan tua. Ambulan itu sering mogok dan usia ambulannya sudah sangat tua. Makanya ambulan tersebut hanya nongkrong di gudang dan tidak pernah digunakan lagi. Karena Pak Han bersikeras dan kekeh ingin pakai ambulan itu, pihak resepsionis akhirnya memberikan kunci ambulan tersebut kepada Pak Han. Pak Han terlihat berjalan meninggalkan halaman depan rumah sakit. Nampak semuanya berjalan dengan baik. Jarak dari rumah sakit ke TKP juga tidak terlalu jauh. Tiba di sana, para bapak polisi mengucapkan terima kasih. Akhirnya ada ambulan yang bisa membawa jenazah ini. Jenazah itu segera dimasukkan ke dalam mobil ambulan dan ternyata nggak ada bapak polisi yang masuk ke dalam ambulan menemani Pak Han. Jadi di dalam ambulan hanya ada Pak Han dan jenazah itu. Sedikit informasi terkait jenazah yang waktu itu dibawa sama Pak Han. Jenazah itu merupakan seorang wanita muda yang masih duduk di bangku SMA. Sebab dia ditemukan masih memakai seragam sekolahnya. Kondisinya sangat memprihatinkan. Separuh dari bagian wajahnya hancur karena dipukul benda berat, sehingga sulit untuk diidentifikasi. Bed seragamnya juga seperti sengaja dilepas dan tidak ditemukan identitas dari jenazah ini. Waktu ditemukan, jenazah ini sudah membusuk dan lokasi penemuannya juga di sebuah rumah kosong. Aura dari jenazah ini kuat banget. Pak Han merasa sepanjang perjalanan beliau merasa sedih, marah, dan kecewa tanpa sebab. Pak Han sudah paham kalau hawa itu semua berasal dari jenazah yang sedang beliau bawa ini. Lalu saat perjalanan, ekor mata sebelah kiri Pak Han seperti melihat ada seorang perempuan duduk di belakangnya. Spontan Pak Han menoleh ke belakang dan ternyata tidak ada siapa-siapa selain beliau sama jenazah yang ada di belakangnya. Detik itu juga beliau menyadari bahwa mobil polisi yang harus mengekor di belakang mobil ambulannya malah nggak ada. Beliau juga tersadar kenapa jarak tempuhnya jadi lama banget. Pas beliau kembali memfokuskan pandangannya, tahu-tahu posisi beliau berada di semacam tengah-tengah hutan. Padahal ini kota Jakarta, sebelah mana ada hutan? Beliau yakin banget kalau tadi beliau nggak salah jalan dan lewat ke rute yang biasanya beliau tempuh ke rumah sakit. Jarak tempuh dari lokasi TKP ke rumah sakit itu benar-benar deket banget. Lah ini kok bisa-bisanya nyasar ke tempat seperti ini? Beliau bingung bukan main. Ditambah beliau semacam merasakan ada banyak sekali pasang mata yang sedang mengamatinya di sepanjang mobilnya melaju. Hingga makin lama jalannya mulai terlihat nggak beres dan beliau memutuskan untuk stop. Lalu beliau turun dari mobil dan mengamati ke sekitar. Ini kira-kira ada di mana? Beliau benar-benar takut bukan main karena asing banget buat beliau tempat itu. Beliau sadar ini ada sesuatu yang gak beres sedang beliau alami dan beliau memutuskan untuk berdoa saat itu juga.
Ketika beliau sedang kusuk berdoa, tiba-tiba ada yang berbisik di telinga beliau dan berkata, "Pak, buka matanya." Waktu beliau buka mata, jeder, ternyata beliau stop di sekitaran area makam Jeruk Purut. Gimana bisa? Belum selesai beliau bingung dengan situasi waktu itu, tiba-tiba beliau dikejutkan dengan suara klakson mobil dan waktu beliau lihat, ternyata itu mobil patroli dari polsek yang menangani jenazah ini. Ada salah satu bapak polisi yang menghampiri beliau sambil bertanya, "Pak, ngapain kesini? Kita dari tadi ngikutin bapak, bapak malah ke Jeruk Purut. Ngapain, Pak? Ini jauh banget loh dari rumah sakit." Pak Han malah bertanya dan pertanyaannya malah membuat Pak Polisi ini bingung. "Lah, Bapak sendiri dari tadi kemana?" Bingung dong, ya, bingung dong Bapak Polisinya. Jelas-jelas sedari tadi Pak Polisi ini mengekor mobil ambulan Pak Han dari belakang. Justru Pak Han yang harusnya dipertanyakan, kenapa tahu-tahu tiba di kuburan Jeruk Purut yang jelas-jelas lokasinya jauh dari rumah sakit dan TKP. Daripada debat argumen di depan kuburan, akhirnya Pak Han memutuskan untuk melanjutkan kembali perjalanan mereka. Soalnya hari semakin lama semakin malam dan suasananya juga jadi menyeramkan. Alhamdulillah setelah itu semua orang tiba di rumah sakit dengan selamat dan aman. Jenazah ini langsung dibawa masuk ke kamar jenazah karena baru diautopsi keesokan paginya. Ya udahlah, setelah itu bapak-bapak polisi ini izin pulang dan hanya tersisa Pak Han sendiri di depan kamar jenazah. Di lain sisi Pak Han lega karena jenazah ini tiba di rumah sakit dengan selamat. Meski harus dibumbui drama yang sepertinya tidak akan mudah terhapus di ingatan Pak Han sampai sekarang. Pak Han sudah paham kalau suasananya akan jadi makin aneh setelah jenazah barunya sudah tiba di kamar jenazah. Makanya beliau mencoba bersikap biasa saja dalam menghadapi situasi seperti ini. Pak Han alihkan dengan membaca surat kabar sambil ngopi ceritanya. Entah kenapa semakin lama kok hawanya makin gak karuan banget. Pak Tomo juga tak kunjung balik-balik. Makin lama Pak Han gak nyaman di situ seorang diri. Jadi beliau memutuskan jalan ke depan sambil sekalian beli makan. Kebetulan beliau juga lapar banget. Jalanlah beliau ke depan. Baru beberapa langkah, beliau mendengar suara tangisan yang sumber suaranya ada di belakang beliau. Sejenak beliau berhenti dan kembali berjalan. Tiba-tiba ada sebuah tangan yang dingin sekali dan tangan ini memegang tangan kanan beliau. Otomatis beliau berhenti berjalan dong. Beliau pun menoleh ke belakang. Saat beliau menoleh, ternyata di belakang beliau ada sesosok hantu perempuan memakai seragam SMA dan sebelah wajahnya hancur. Perempuan itu menangis dan berkata, "Pak, tolong antar saya ke makam ibu saya, Pak." Melihat dan mendengar itu, Pak Han yang hanya manusia biasa jadi takut. Beliau buru-buru lepas tangannya dari genggaman perempuan itu. Lalu beliau segera berlari agar bisa jauh dari sosok tersebut. Alhasil tiba di resepsionis, Pak Han ngos-ngosan. Sama resepsionis ditanya, "Kenapa, Pak?" Pak Han hanya menjawab, Enggak ada apa-apa kok," sambil mengatur nafas dan berusaha bersikap biasa saja. Lalu beliau keluar untuk menuju ke penjual nasi goreng yang berjualan di depan rumah sakit ini. Secara kebetulan Pak Tomo baru saja sampai. Langsung nggak pakai lama, Pak Han ajak Pak Tomo makan bersama, tanpa beliau ceritakan apa yang baru saja beliau alami. Selesai makan nasgor, mereka berdua langsung berjalan kembali ke area kamar jenazah. Ini Pak Han lega karena sudah ada temannya. Tiba di depan kamar jenazah, Pak Han dan Pak Tomo putuskan untuk main catur sambil ngopi. Gak berserang lama, keduanya mendengar ada suara keramaian di dalam ruang jenazah. Kira-kira itu suara apa ya? Suaranya itu seperti ada benda-benda yang berjatuhan dan Pak Han khawatir. Soalnya, semua yang ada di dalam kamar jenazah itu tanggung jawab Pak Han. Artinya,
Kalau di dalam ada kerusakan pada barang-barang tertentu, ya beliau otomatis harus ganti. Mana harganya nggak murah semuanya lagi. Karena tidak kunjung berhenti, akhirnya Pak Han dan Pak Tomo mengecek ke dalam. Pas pintunya dibuka, ternyata di dalam situ nggak ada apa-apa, nggak ada barang berantakan sama sekali. Semuanya masih tertata rapi di tempatnya masing-masing. Lalu tadi suara keributan apa? Karena ini udah tengah malam, keduanya tidak mau berasumsi aneh-aneh. Pak Han meminta tolong kepada Pak Tomo untuk memasukkan jenazah ini ke dalam lemari pendingin saja. Udah kelar tuh, mereka keluar dan lanjut main catur lagi di depan. Nah, pas lagi seru-serunya main catur, Pak Tomo tiba-tiba melotot, memandang ke arah belakang Pak Han. Berhubung Pak Han penasaran, beliau menoleh, ternyata sosok itu datang lagi, berkata yang sama dan minta diantar ke makam Jeruk Purut. Katanya ibunya dimakamkan di sana. Kesannya agak kocak di sini. Ada arwah yang minta diantar. Karena jatuhnya Pak Han sudah capek menghadapi sosok ini, Pak Han memutuskan menuruti permintaan sosok ini. Meskipun Pak Tomo awalnya menolak, tapi atas dasar kasihan, mereka tetap mengantar sosok ini ke makam Jeruk Purut. Pak Han juga nggak mungkin pergi sendiri sama arwah ini aja, makanya beliau langsung geret Pak Tomo untuk ikut juga. Singkat cerita, tibalah mereka ke makam Jeruk Purut. Di situ mereka masih harus mencari makam ibu dari anak ini dan ternyata makamnya ada di area tengah-tengah. Anak ini langsung duduk di samping pusara makam ibunya dan tertera kalau ibu dari arwah ini sudah meninggal sejak tahun 1995. Pak Han dan Pak Tomo berdiri agak jauh karena terus terang sebenarnya mereka juga takut. Arwah ini langsung menangis di atas makam sang ibu sambil berkata, Linda datang. Linda datang ke sini untuk minta maaf sama ibu. Mungkin ibu sudah mengetahui semuanya. Linda minta maaf sudah membuat ibu kecewa. Linda minta maaf tidak bisa menjaga bapak. Dan Linda menyesal, Bu. Tapi percuma, semua sudah terjadi. Linda benar-benar menyesal, Bu. Maafkan Linda ya, Bu. Tangis Linda malam itu memecah keheningan malam. Pak Han dan Pak Tomo sampai tidak bisa berkata-kata. Keduanya ikut sedih atas apa yang Linda rasakan. Di situ keduanya baru tahu kalau arwah ini bernama Linda. Berhubung ini area pemakaman, jelas keduanya merasa merinding. Belum lagi tadi masuk ke area makam ini aja banyak sekali gangguan-gangguan dari sosok tak kasat mata. Sosok silet pocong lah, suara ketawa khas kuntilanak, dan suara rintian tangisan yang entah suara siapa. Ditambah ini mereka seperti merasa ada yang sedang mengawasi. Dengan memberanikan diri, Pak Han menyeletuk begini, Neng, udah ya, yuk kita balik ke rumah sakit, Bapak antar pulang. Sosok Linda ini langsung berdiri dan menyika air matanya. Linda langsung menjawab, nggak usah Pak, kita berpisah di sini saja ya. Makasih udah antar saya ke makam ibu. Tiba-tiba sosok Linda ini berubah jadi asap dan menghilang. Kaget keduanya melihat itu. Sebelum meninggalkan tempat, Pak Han mengajak Pak Tomo berdoa untuk almarhumah Ibu Linda dan Linda. Selesai keduanya berdoa, mereka melihat ada seekor anjing hitam besar dengan matanya yang menyala, berdiri di deretan paling belakang dari area pemakaman ini. Entah kenapa sosok anjing itu seperti berjalan pelan-pelan menuju ke arah mereka. Pak Han dan Pak Tomo segera berlalu keluar. Sosok anjing ini masih mengejar dan untungnya mereka bisa keluar dengan selamat. Secepat mungkin naik ke dalam mobil ambulan dan berlalu dari area sekitar. Keesokan paginya kan ada polisi yang datang untuk menjaga proses autopsi dari jasad Linda. Berdasarkan kejadian semalam, Pak Han berinisiatif memberikan kesaksiannya. Siapa tahu benar firasatnya ini.
yang mengatakan kalau tempat tinggal Linda nggak jauh dari area pemakaman Jeruk Purut. Soalnya ibunya kan dimakamkan di situ. Kebetulan identitas Linda kan juga jadi pertanyaan besar karena polisi-polisi ini bingung melihat Pak Han memberikan pernyataan itu. Mau nggak mau akhirnya Pak Han ceritakan semuanya yang terjadi semalam, lalu didukung pernyataan Pak Tomo yang sinkron. Pak Han di situ mengatakan jenazah perempuan itu bernama Linda. Alhamdulillah dari kesaksian Pak Han, polisi berhasil menemukan keluarga Linda sehingga Linda bisa dimakamkan dengan layak. Selepas itu Pak Han sudah tidak mendengar lagi perkembangan kasus Linda ini lagi. Nah, dan akhirnya cerita pun selesai. Nah, teman-teman, ini adalah kisah nyata yang dialami oleh Pak Han ya, yang bekerja sebagai penjaga kamar jenazah. Dan tentunya bukan hal yang mudah ya untuk profesi seperti Pak Han ini. Baiklah teman-teman, terima kasih untuk yang setia bersama Sendang Kisah, yang mendengarkan cerita-cerita yang dibagikan oleh Sendang Kisah ya. Kalau Anda suka dengan cerita ini, jangan lupa ya like, komen, dan subscribe-nya ya. Dan untuk tim emak, terima kasih. Dan bagi teman-teman yang ingin membaca treat atau kisah-kisah nyata dari tim emak, nanti akan saya sertakan linknya di kolom deskripsi ya. Jadi teman-teman bisa langsung klik linknya dan bisa membacanya langsung dari kisah-kisah yang diceritakan oleh tim emak ini langsung ya. Jadi terima kasih. Sekian cerita dari Sendang Kisah kali ini. Sampai jumpa di kisah-kisah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sendang Kisah. Matur nuwun, matur nuwun.